Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif dengan NIM 1030223094 dari kelas SM 4702 akan mempresentasikan dan membawakan materi berjudul Dari Waterfall ke Agile, cara baru dalam pengembangan software. Topik ini penting karena dunia industri sekarang sudah banyak beralih dari metode tradisional menuju Agile, terutama menggunakan framework Scrum. Nah, awalnya kebanyakan perusahaan menggunakan metode tradisional seperti waterfall. Waterfall menekankan pada dokumentasi dan rencana yang harus difinalisasi di awal. Jadi, sebelum coding dimulai, semua kebutuhan produk harus fix dulu, bahkan sampai ditandatangani atau di sign off. Nah, masalahnya, dunia nyata itu berubah cepat. Misalnya dalam salah satu contoh di transkrip, ada proyek membuat software paket liburan ke Cina pada akhir 2019, tapi saat COVID-19 muncul di Januari 2020, tidak ada lagi orang yang mau pergi ke Cina. Namun, karena memakai metode tradisional, proyek itu tetap dilanjutkan. Nah, akibatnya, software selesai, tapi tidak ada yang mau pakai. Ini membuktikan bahwa waterfall sulit beradaptasi terhadap perubahan. Nah, dari situ kita bisa lihat 4 masalah utama metode tradisional. Yang pertama, semuanya dikontrol oleh project manager. Kalau project manager cuti atau sakit, proyek bisa berhenti. Yang kedua, koordinasinya terlalu banyak dan lambat. Dan yang ketiga, proyek tidak fleksibel menghadapi perubahan pasar. Dan yang keempat, pelanggan tidak dilibatkan selama proses. Jadi ketika produk akhirnya jadi, pelanggan baru sadar hasilnya tidak sesuai ekspektasi karena mereka tidak pernah memberi masukan selama proses berjalan. Nah, dari masalah-masalah itu lahirnya pendekatan agile. Agile berfokus pada kolaborasi, adaptasi, dan komunikasi langsung antara developer dan pengguna. Dokumentasi tetap ada, tapi hanya yang penting. Prinsip utamanya tertulis dalam Agile Manifesto. Salah satunya ialah individuals and interactions over process and tools. Artinya, manusia dan komunikasi lebih penting daripada prosedur dan alat. Dengan pendekatan ini, tim bisa cepat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Nah, salah satu framework agile yang paling banyak dipakai adalah Scrum. Scrum tidak punya posisi seperti project manager. Sebagai gantinya, ada 3 peran utama. Ya, yang pertama, product owner yang tahu kebutuhan bisnis dan menentukan prioritas. Yang kedua, Scrum Master yang memastikan proses berjalan sesuai aturan Scrum. Dan yang ketiga, developer yang mengerjakan pekerjaan teknis. Nah, ketiganya ini bekerja sebagai tim yang sejajar, tidak ada hierarki yang kaku seperti di waterfall. Nah, di Scrum ini kita punya 3 artefak penting. Yang pertama, product backlog, yaitu daftar semua kebutuhan produk. Yang kedua, ada sprint backlog, yaitu pekerjaan yang difokuskan untuk satu sprint, biasanya 1-4 minggu. Yang ketiga, ada increment, yaitu hasil yang bernilai dan bisa diuji. Misalnya, satu sprint menghasilkan prototype login page yang sudah bisa dicoba oleh pengguna. Nah, itu disebut increment. Setiap backlog punya format minimal, yaitu judul, deskripsi, acceptance criteria, dan tingkat kompleksitas menggunakan urutan Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, dan sebagainya. Dengan begitu, tim bisa menilai pekerjaan secara objektif dan terukur. Nah, selain artefak, Scrum juga memiliki 5 event utama. Yang pertama ada sprint, yang kedua sprint planning, yang ketiga daily scrum, yang keempat sprint review, dan yang terakhir sprint retrospective. Nah, setiap event punya batas waktu yang jelas. Misalnya daily scrum hanya 15 menit, tidak boleh lebih. Scrum sangat menekankan disiplin waktu. Nah, contohnya di perusahaan Tesla, mereka bahkan punya sprint yang hanya berlangsung 24 jam karena semua proses mereka sudah otomatis.
Jadi, Scrum tanpa otomatisasi itu tidak akan efektif karena kunci keberhasilannya ada di efisiensi dan kecepatan umpan balik. Nah, Scrum juga menekankan 4 prinsip utama. Yang pertama, fokus pada prioritas tertinggi dalam setiap iterasi. Yang kedua, hasil dikembangkan secara iteratif dan incremental. Yang ketiga, selalu ada inspect dan adapt, yaitu memeriksa hasil dan memperbaikinya. Dan yang keempat, ada transparansi. Semua anggota tim tahu progresnya. Jadi, alih-alih merencanakan proyek 1 tahun penuh, Scrum hanya menanyakan satu hal. Apa yang paling penting bulan ini? Begitu selesai, tim minta feedback lalu memperbaiki di sprint berikutnya. Nah, sini ada perbandingan waterfall dan Scrum. Dari segi aspek, waterfall lebih berat dan Scrum minimal. Dan untuk feedback, waterfall itu di akhir proyek dan Scrum itu di setiap sprint. Dan peran utamanya waterfall memiliki project manager dan Scrum kita memiliki project owner, Scrum master, dan developer. Dan dari aspek perubahan, waterfall lebih sulit, sedangkan Scrum cepat dan adaptif. Nah, sini kita untuk sederhananya, waterfall itu seperti menulis buku dari awal sampai akhir baru dibaca pembaca. Sedangkan Scrum seperti menulis buku dari satu bab, minta masukan pembaca lalu menulis bab berikutnya dengan perbaikan. Scrum lebih fleksibel, punya komunikasi aktif dan berfokus pada nilai tertinggi untuk pengguna. Sementara waterfall cocok hanya untuk proyek yang kebutuhannya sangat stabil dan jarang berubah. Nah, kesimpulan dari pembahasan dari awal tadi, Agile dan Scrum bukan hanya cara membuat software, tapi cara berpikir baru. Scrum mengajarkan kita untuk fokus pada nilai komunikasi dan adaptasi. Kita belajar untuk menghargai proses, bukan hanya hasil akhir. Bagi mahasiswa IT seperti kita, memahami Scrum sangat bermanfaat, karena hampir semua perusahaan teknologi termasuk startup sekarang menggunakan metode ini. Bahkan ada sertifikasi resmi seperti PSM, yaitu Professional Scrum Master, dan PSPO, Product Owner, dari scrum.org yang diakui internasional. Jadi dengan belajar Scrum, kita bukan cuma siap kerja, tapi juga siap menghadapi perubahan di dunia industri. Mungkin itu saja pembawaan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.